Salah satu contoh wacana yang saya berikan adalah ini, kita lihat ada bahasa, ada simbol, ada pemaknaan yang kita berikan. Ada bahasa, ada simbol, ada pemaknaan yang kita berikan. Jadi kita melihat bahwa dengan makna yang utuh, jadi dengan simbol yang ada, dengan bahasa yang ada, kemudian lahirlah pemaknaan yang utuh, kita mengatakan inilah wacana, contoh wacana. Jadi ini adalah resiprokal. Ya, dalam ilmu linguistik dikenali resiprokal antara hubungan bahasa, simbol, kemudian pemaknaan yang dilahirkan. Artinya apa? Memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di wacana bagian 2 ini, wacana bahasa Indonesia bagian 2 ini ada beberapa hal yang kita bahas ya. Yang selanjutnya klasifikasi wacana. Di klasifikasi wacana ya berdasarkan bentuknya, di sini ada 7. Yang pertama adalah wacana naratif, yang kedua adalah wacana prosedural, yang ketiga wacana ekspositori atau menjelaskan, yang keempat adalah wacana hartatori atau mempengaruhi, yang berikutnya adalah wacana dramatik, yang berikutnya wacana epistoleri ya, korespondensi, yang berikutnya adalah wacana seremonial atau upacara. Yang kedua berdasarkan media penyampaiannya. Dari klasifikasi wacana ini ada 2, wacana tulis dan wacana lisan. Dari sisi berdasarkan jumlah penutur ada wacana monolog dan wacana dialog ya. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan sifatnya, ada wacana fiksi dan non fiksi. Selanjutnya ada wacana berdasarkan isi. Yang pertama adalah wacana politik, yang kedua wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana pendidikan, wacana olahraga, dan yang terakhir adalah wacana hukum. Kita melihat sebetulnya tujuan wacana itu kurang lebih 2 yang bersinggungan ini. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, itu jelas. Tujuan wacana itu dia adalah menyampaikan informasi. Ya, yang berikutnya adalah menggugah perasaan, menggugah emosi ya. Jadi bisa gabungan keduanya, yaitu menyampaikan informasi dan sekaligus menggugah perasaan kita. Jadi kita melihat ketiganya ini secara umum fungsi dari atau tujuan dari wacana itu adalah berfungsi informatif, emotif, dan informatif emotif. Nah, salah satu contoh wacana yang saya berikan, ya, saudara bisa melihatnya bahwa keutuhan wacana, bahasa yang utuh itu menjadi standar suatu wacana. Keutuhan ide, keutuhan gagasan, ya pokok pikiran menjadi landasan suatu wacana. Maka kita mengatakan apakah ini wacana? Ya, kita katakan inilah wacana karena menjadi sesuatu yang utuh dari ide atau gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh objek ini ya. Coba kita lihat, ada bahasa, ada simbol, ada pemaknaan di dalamnya. Ini juga seperti itu ya, ada bahasa, ada simbol, ada pemaknaan. Jadi ini resiprokal, saling keterkaitan yang saling mempengaruhi sehingga menghadirkan makna ya. Jadi kita mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh wacana yang utuh. Jadi saudara, kita melihat contoh tadi, meskipun hanya terdiri dari satu kata, tulisan toilet yang ada di pintu kamar mandi, WC ya, sudah dapat dikatakan sebagai wacana. Karena dengan bantuan situasi komunikasinya, kata itu sudah komunikatif, sudah membawa pesan yang jelas. Jadi situasi komunikasinya, misalkan ada di tempat umum ya, kemudian ada pojok, di situ ada pintu yang bertuliskan dan bersimbolkan yang demikian. Jadi maknanya tersampaikan bahwa ini adalah tempat buang airnya perempuan, bahwa ini adalah tempat buang airnya laki-laki, tersampaikan dengan jelas. Jadi itu kita mengatakan bahwa ini adalah wacana. Tentu ya banyak lagi ya contoh lain
Dan saudara sekalian bisa melis ya contoh-contoh itu ya, banyak ya yang di media-media misalkan ya, di koran-koran atau di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya, tulisan-tulisan, rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya, itu banyak ya contoh wacana yang bisa kita lihat. Saudara sekalian, kita lanjut pada pembahasan aspek keutuhan wacana. Jadi salah satu aspek keutuhan wacana seperti yang saya singgung di bagian 1 ya, bahwa tarigan membutuhkan hadirnya kohesi dan koherensi ya. Coba kita lihat secara kohesi ya, kohesi yang memadukan bahasa, yang mengutuhkan bahasa dari sisi internalnya, itu kohesi. Kalau koherensi yang memadukan atau mengutuhkan wacana dari sisi eksternalnya ya, di luarnya. Coba kita lihat aspek keutuhan wacana dari sisi kohesi, ada kepaduan, ada keutuhan aspek bentuk. Jadi aspek bentuknya, misalkan deretan kalimat di situ ada kata dan, jadi terlihat bentuknya ya. Jadi kohesi, aspek lahiriah ya, jadi yang terlihat, aspek formal, organisasi sintaktik, jadi hubungan terlihat di situ, ada unsur internal. Ini semua adalah aspek keutuhan wacana dari sisi kohesi. Dari sisi koherensi, yang pertama adalah kerapian, kesinambungan makna ya. Aspek maknaan, semantik ya, aspek batiniah, aspek ujaran, aspek organisasi semantis. Jadi maknanya terorganisir dengan baik ya, karena ide atau gagasan yang disampaikan tersalurkan dengan baik, tersampaikan dengan baik. Unsur eksternal, ini aspek-aspek secara koherensi ya. Saudara sekalian, saya berikan satu contoh lagi yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi. Misalkan pada tahun 1997 ada koma lagi di sini, produksi padi turun 3,85%, titik. Impor beras meningkat, titik. Impor beras meningkat diperkirakan menjadi dan seterusnya. Jadi saudara, kita melihat bahwa swasembada tercapai ya, mengekspor sebesar 1.000 ton beras, bahkan 1.000 ton beras, semuanya disinggung masalah beras. Jadi saudara, secara koherensi wacana ini sudah tercapai karena dia membahas dalam satu gagasan yang utuh, yaitu swasembada pangan, khususnya beras. Semuanya menyinggung masalah beras. Jadi secara pemaknaan tercapai. Coba kita lihat secara koherensi, saudara. Ya, koherensi ya pasti terlihat. Kok dari, coba kita lihat ya, impor beras meningkat, tiba-tiba impor beras meningkat, koma diperkirakan. Coba kita lihat di sini ada titik ya, produksi padi turun 3,85%, titik. Tiba-tiba muncul impor ya, disambung dengan apa? Tidak jelas. Coba kita lihat. Paragraf di atas mengemukakan satu gagasan utama, yaitu mengenai naik turunnya produksi beras Indonesia. Dengan demikian, koherensi kalimat tersebut sudah terpenuhi. Namun, paragraf tersebut dikatakan tidak memiliki kohesivitas yang baik, sehingga gagasan tersebut sulit dipahami. Jadi, tidak kohesi. Ya. Kohesi apa? Penyambung internalnya tidak ada. Ya. Misalkan ada kata tugas di situ yang menyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang satunya, sehingga kohesivitasnya itu tercapai. Di situ tidak ada. Misalkan di sini ya, pada tahun 1997 produksi padi turun 3,85%. Akibatnya impor beras meningkat. Ini hilang, tidak ada. Seharusnya ada kata akibatnya. Diperkirakan menjadi 3,1 ton 1998. Nah, sesudah swasembada pangan tercapai pada tahun ini, sesudah akan tetapi, sejak itu dan lain sebagainya, ini adalah tanda-tanda kohesi ya. Jadi maknanya utuh. Kalau sudah ada tanda kohesi seperti ini yang mengikat secara internal, kita katakan bahwa
kohesinya tercapai. Bukan hanya kalimat ini atau wacana ini bukan hanya koherensi tetapi kohesi, ya. Oke, saudara, saya kira itu, ya. Untuk lebih menyeluruh bisa Anda lihat kembali ke video pertama dari pembahasan kita kali ini. Demikian, karena sudah waktu sholat ini, bagi kaum laki-laki silakan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.